Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, berjumpa kembali bersama saya Ismail dari Perkebunan Buah Bandong yang berlokasi di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sindangwangi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengairan di kebun kami. Jadi sahabatku, memang di kebun alpukat kami ini beberapa bloknya menggunakan irigasi tetes. Nah, kita bisa lihat bersama-sama. Nah, kita menggunakan selang drip ukuran 3/4 seperti ini. Dan kita lubangi airnya. Nah, mengeluarkan air. Dan alhamdulillah mencukupi kebutuhan bagi pohon alpukat kita. Mari kita jalan-jalan ke pohon lainnya. Nah, ini alpukat, pohon alpukat umur 6 bulanan. Nah, airnya yang keluar. Nah, alhamdulillah bisa mencukupi. Jadi jika rekan-rekan yang ingin berkebun dengan menggunakan irigasi tetes seperti ini untuk pohon alpukat yang masih kecil seperti ini, alhamdulillah bisa mencukupi. Nah, jika memang kedepannya tidak bisa mencukupi, kami rubah irigasinya dengan menggunakan kran. Nah, irigasinya menetes saja. Jika mau dikencangkan kita buka. Nah, seperti ini dia. Nah, pohon alpukat umur 6 bulanan. Jadi memang kebun kami ini belum rapi ya sahabatku. Nah, lihat masih mepet-mepet ke dinding. Jadi beberapa waktu nanti di lain kesempatan kami akan melebarkan gundukan ini. Dan ini akan diambil tanahnya, diurukan ke sini menjadi busutan yang lebih besar lagi. Nah, sampai berlumut seperti itu airnya yang keluar. Jadi jika rekan-rekan yang ingin menanam alpukat dengan menggunakan irigasi ini, saya sangat rekomendasikan. Nah, karena pengalaman saya ini, alpukat cukup bagus menggunakan irigasi tetes. Apakah irigasi tetes ini airnya terus mengalir sepanjang waktu? Tentu tidak. Jadi beberapa hari kami matikan, off-kan terlebih dahulu, biarkan tanah itu agak kering sedikit. Jadi untuk menghindari akar busuk. Jadi memang jika air yang keluar dari sini, dari irigasi tetes seperti ini, dia mampu membawa oksigen yang terlarut ke dalam tanah. Itu sangat baik bagi perakaran tanaman kita. Nah, seperti halnya hidroponik. Air itu mengalir, membawa oksigen, akar itu pertumbuhannya sangat baik. Jadi 2 hari sekali kami off-kan selama 1 hari. Biarkan tanahnya agak kering. Lalu dinyalakan kembali. Ini kita menggunakan input 3/4. Menggunakan selang 3/4. Ini bisa mencukupi 63 pohon di sini dan masih berlebih airnya. Masih berlebih 3/4, kita bagi-bagi. Nah, di ujung sana ada selang ukuran 3/4 yang menjadi input bagi blok A sini. Kita akan lihat. Nah, sahabatku, inilah inputnya, selang drip juga dengan ukuran 3/4, dan di sini saya membaginya menjadi 3 bagian. 3 bagian, lalu selang-selang ini akan terbagi juga. Nah, kita bisa lihat walaupun 3/4 input awalnya, tapi airnya sangat kencang dan dia bisa mencukupi sekitar 65 pohon. Kurang lebih 65 pohon. Malah dia terbuang di ujungnya. Kita lihat. Nah, ini debit airnya
Ini malah berlebih sahabatku untuk 65 pohon. Nah, sesekali saya off-kan ini. Air ini saya off-kan untuk menyiram pohon yang lain, pohon kelengkeng di samping-samping gubuk dan polybag sebelah sana. Dan sewaktu-waktu lagi saya pasang kembali. Oke sahabatku, mungkin cukup sekian perjumpaan kali ini mengenai perkebunan alpukat menggunakan irigasi tetes atau biasa disebut dengan drip irrigation system. Tapi ada yang unik sahabatku, ada yang beda. Di sini bukan menggunakan irigasi tetes, tapi kita lihat airnya ini muncrat sahabatku. Jadi di blok ini menggunakan muncrat irrigation system. Nah, dengan air yang keluar seperti ini dia mampu membawa oksigen bagi perakaran tanaman dan sangat baik. Ya udah, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru bergabung, silahkan subscribe. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Salam dari Perkebunan Buah Bandung, petani berkarya Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.